Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Jadi seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 195 sampai chapter 207. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian lebih baik close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini pasukan Alakria tuh mulai menyerang negara Elf. Di sana tuh terjadi peperangan yang besar dan tentunya mengerikan. Banyak elf yang mati di sana. Untungnya kegilaan itu bisa segera diatasi karena kedatangan Arthur. Arthur di sini menyesali karena dia tuh datang terlambat. Bagi Arthur, kalau dia datang lebih cepat, harusnya kerusakan tuh gak bakal separah yang sekarang. Tapi elf tuh di sini ngasih tahu kalau Arthur datang aja udah cukup. Kalau Arthur gak datang, maka kerusakan tuh bakal jauh lebih parah. Jadi mereka tuh bersyukur karena kedatangan dari Arthur. Arthur saat ini berpikir kalau perang saat ini tuh udah sampai ke tahap yang jauh lebih serius. Dan itu sesuai dengan apa yang udah diomongin sama Agrona. Arthur juga saat ini tuh menyuruh seorang elf untuk membawa orang penting dalam penyerangan kali ini. Arthur mau orang itu selamat karena mau diinterogasi. Saat ini Arthur lagi senderan di pohon sambil minum-minum. Dia tuh saat ini membayangkan banyak hal. Diketahui ternyata perubahan Sylvia ke bentuk manusia yang seperti anak-anak, hal itu ternyata membuat kehebohan orang-orang terdekat Arthur. Bahkan Elle itu sampai terkejut karena tiba-tiba Arthur punya anak. Tentunya Arthur jelasin semuanya supaya nggak terjadi salah paham lagi. Ketika lagi nyantai, tiba-tiba datanglah seorang elf dan dia tuh ngasih tahu bahwa tahanan penting Alakria saat ini dia tuh udah sadar. Arthur pun mulai bergerak untuk menuju orang itu. Ketika sampai di lokasi, orang Alakria itu teriak-teriak karena dia tuh mencari tangannya yang hilang. Karena terus berisik, orang itu langsung ditampar sama Arthur. Orang itu saat ini tuh masih bertingkah sangat sombong, seolah-olah dia tuh punya pangkat yang tinggi. Arthur tentunya gak peduli dan dia tuh langsung menginjak kaki orang itu. Orang itu menjerit kesakitan ketika kakinya dipatahin. Arthur di sini tuh melakukan penyiksaan terhadap kaki orang itu. Jadi Arthur ini pakai metode siksa sembuhin, siksa sembuhin. Nah, sampai akhirnya orang itu menangis dan akhirnya memohon ampunan. Orang itu pun mulai mau berbicara dan dia tuh gak lagi sombong di depan Arthur. Orang itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Stefan Vale. Bagi Arthur, Vale ini gak seperti musuh Alakria yang lainnya. Musuh yang lain tuh biasanya lebih memilih bunuh diri daripada kooperatif. Tapi ternyata Vale ini mau kooperatif. Untuk awal, Arthur di sini tuh ngeluarin mana yang sangat mengerikan. Tujuannya supaya mental Vale melemah dan Vale tuh pasti menganggap gak mungkin ada tentara bawahannya yang bisa melawan Arthur. Arthur di sini tuh mulai ngajuin pertanyaan, mulai dari silsilah keluarga dan lain-lain. Setelah dapetin beberapa informasi, Arthur pun langsung menyerahkan sisanya ke para elf. Arthur di sini tuh bilang kalau dia tuh nggak peduli lagi sama Vale. Jadi dia tuh menyerahkan semuanya kepada elf. Jadi elf tuh bebas melakukan apapun kepada Vale. Oke, jadi saat ini ada kisah dari Gray. Gray tuh saat ini diculik sama dua pria. Kedua pria itu nanyain hubungan Gray sama Vera.
Di sini, Gray tuh cuma ngasih tahu kalau dia tuh baru kenal sama Vera. Jadi dia tuh nggak tahu banyak soal Vera. Di sini kedua pria itu menilai kalau Gray ini nggak mau kooperatif dan Gray tuh mencoba untuk menyembunyikan semua informasi. Mereka berdua tuh di sini seperti mau informasi soal organisasi yang melindungi harta pusaka. Gray tuh tentunya nggak ngerti soal harta pusaka. Nah, karena Gray gak mau ngomong, mereka berdua pun akhirnya menyiksa Gray. Dan mereka tuh menyiksanya dengan cara membakar punggung Gray. Gray tentunya kesakitan dan dia tuh memohon ampun supaya gak disiksa lagi. Gray bilang kalau dia tuh bakal ngomong apapun yang dia tahu. Kedua orang itu saat ini masih nanyain soal organisasi militer yang melatih Gray. Gray ngasih tahu kalau dia tuh nggak pernah dilatih sama organisasi apapun. Di sini kedua orang itu masih ngomongin soal harta pusaka. Gray tegasin kalau dia tuh nggak mengerti tentang harta pusaka. Jadi intinya Gray ini dicurigai ada hubungannya sama harta pusaka. Dan tentunya Gray itu selalu ngomong kalau dia tuh nggak ngerti apa-apa soal harta pusaka. Gray tuh di sini tuh sambil nangis karena dia tuh beneran udah gak kuat lagi sama interogasi yang sangat menyiksa. Siksaan demi siksaan saat ini masih terus diterima sama Gray. Ketika Gray mau pingsan, tiba-tiba muncullah sosok lain yang menghajar kedua orang tersebut. Sosok itu ternyata adalah Vera. Vera tuh datang tepat waktu nyelamatin Gray. Oke, jadi saat ini Arthur mulai masuk lagi ke medan perang. Dan dia tuh nyelamatin orang-orang di Chthon. Arthur ini datang tanpa ada pemberitahuan. Jadi beberapa orang tuh ada yang langsung menyerang Arthur karena Arthur ini dianggap sebagai musuh. Tapi setelah dijelasin, para tentara saat ini minta maaf. Saat ini Virion dan para dewan lagi rapat. Di rapat ini tuh membahas soal Alakria yang udah mulai menyerang dari berbagai wilayah. Di sini terjadi keributan antara Raja Manusia dan Raja Elf. Keduanya tuh sama-sama minta pasukan untuk melindungi wilayah mereka. Karena terus berdebat, Virion di sini tuh menenangkan perdebatan. Setelah itu nggak lama, Virion saat ini memperkenalkan perwakilan dwarf yang baru. Namanya adalah Bundemok Lonuin. Saat ini, Arthur menuju tempat rapat para kapten yang saat ini tuh bertugas di daerah Wall dan sekitarnya. Arthur ini mendengarkan dengan seksama rapat tersebut. Oh ya, dalam rapat yang sekarang, ternyata ada ayah dari Jasmine. Ayah Jasmine ini adalah orang yang udah membuat Jasmine menderita. Tapi walaupun gitu, Arthur ini masih tetap profesional karena dia tuh saat ini sedang menjadi seorang atasan yang memantau jalannya rapat. Jadi Arthur harus profesional. Setelah itu Arthur dia pergi dan dia tuh saat ini melihat ada ayahnya. Jadi di daerah The Wall, daerah ini juga adalah wilayah kerja ayah dan ibunya ketika dalam perang kali ini. Arthur menyapa kedua orang tuanya beserta dengan party Twinhorn. Kedua orang tuanya tuh saat ini langsung memeluk Arthur. Begitu juga dengan party Twinhorn. Mereka juga melepas kangen sama Arthur. Saat ini Arthur terlihat agak sedih karena sekarang udah gak ada lagi Adam di party Twinhorn. Singkatnya mereka tuh saat ini pergi ke penginapan dan mereka tuh mengobrol di restoran penginapan. Untuk basa-basi tentunya di awal mereka tuh nanyain soal kabar. Arthur juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah mencapai inti mana berwarna putih. Semua orang tentunya terkejut dan ayahnya tuh terlihat bangga karena anaknya bisa mencapai inti mana berwarna putih. Di sini Arthur dan kedua orang tuanya juga ngobrolin soal Ellie. Arthur di sini bilang kalau ayah dan ibunya kangen sama Ellie, sebaiknya kedua orang tuanya tuh saat ini pergi menemui Ellie. Di sini kedua orang tuanya ngasih tahu, walaupun mereka kangen, mereka tuh nggak bisa bertemu karena saat ini banyak tugas negara dan banyak orang yang membutuhkan bantuan. Arthur di sini tuh terlihat sangat sedih.
Jadi di lubuk hati yang paling dalam, Arthur ini mau kalau kedua orang tuanya tuh berhenti dalam perang. Jadi nggak perlu lagi untuk ikut dalam perang. Tapi ternyata orang tuanya tuh tetap ngotot masih mau ikut berperang. Padahal hal itu sangat membahayakan nyawa mereka. Tapi mereka tuh tetap masih ngotot mau ikut berperang. Saat ini suasana jadi tegang. Alasannya, karena saat ini Arthur tuh bilang kalau dia tuh ikut perang, itu semua demi keselamatan keluarganya. Tapi keluarganya tuh sekarang malah ikut berperang. Makanya saat ini Arthur menjadi sangat galau. Intinya Arthur ini masih gak setuju dengan keputusan orang tuanya. Ayah dan ibu Arthur, mereka tuh tegasin kalau mereka tuh bakal membela benua di Chatham. Dan mereka tuh gak mau cuma duduk diam melihat orang-orang berjuang. Selain itu, mereka juga ikut berperang demi mencapai masa depan yang jauh lebih baik. Setelah itu keduanya pun mereka pergi. Saat ini di malam hari, Arthur saat ini lagi galau. Gak lama datanglah Jasmine. Mereka tuh saat ini mengobrol. Di sini juga diketahui, ternyata Jasmine dan ayah Jasmine tuh saat ini masih belum mengobrol. Padahal mereka tuh bekerja di wilayah yang sama. Jadi Jasmine dan keluarganya ini memang memiliki hubungan yang sangat buruk. Jasmine di sini ngasih tahu, pemicu Reynolds dan Alice ikut perang itu semua karena kematian dari Adam. Saat itu Jasmine ngerasa kalau Alice sama Reynolds ini ngerasa bersalah karena kematian dari Adam. Keduanya tuh pasti meyakini kalau Adam tuh bisa selamat jika masih ada mereka berdua di party Twin Heart. Dan itu bisa dibilang adalah pemicu kenapa mereka berdua ikut peperangan. Tapi untuk tujuannya, Jasmine di sini ngasih tahu Reynolds sama Alice ini sangat sayang sama Arthur dan Ellie. Makanya mereka berdua tuh ikut berperang demi menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Jasmine juga di sini tuh ngasih tahu, setiap Reynolds ketemu sama orang baru, dia tuh selalu ngasih tahu bahwa anaknya adalah Lance yang sangat hebat. Itu artinya kedua orang tua Arthur sangat bangga dan sangat peduli sama Arthur. Jasmine di sini berharap kalau Arthur bisa mengerti kedua orang tuanya. Jasmine tuh gak mau hubungan Arthur dengan kedua orang tuanya jadi memburuk seperti kondisi keluarga Jasmine. Arthur di sini ngucapin terima kasih karena Jasmine selalu ngasih nasihat kepada Arthur. Saat ini Arthur akhirnya kembali lagi ke kastil. Di sana dia tuh disambut sama Ellie dan Sylvie. Ellie juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah mencapai inti mana berwarna merah. Dengan bakatnya itu, kalau udah dapat izin, Alice tuh bakal langsung ikut terjun ke medan perang. Mendengar itu, hati Arthur saat ini tuh lagi-lagi ngerasa sakit. Sebenarnya Arthur ini gak mau kalau Ellie ikut berperang. Tapi Arthur ngembaliin lagi semuanya tuh terserah Ellie karena Ellie lah yang memutuskan. Setelah itu, Arthur saat ini pergi untuk ngasih laporan ke para dewan. Di sini Arthur dan para dewan tuh ngobrolin soal kekuatan tentara Alakria. Jadi, pelatihan di Chatham dan Alakria ternyata pelatihannya tuh berbeda. Kalau di Chatham, orang-orang tuh berlomba untuk mempelajari banyak elemen. Sedangkan di Alakria, mereka tuh cuma fokus satu elemen. Jadi mereka tuh beneran cuma fokus dan ahli satu elemen. Saat ini, para dewan juga masih terus berdiskusi. Dan mereka juga saat ini tuh tentunya banyak berdebat. Tanpa adanya para asura, para dewan tuh saat ini kalau diskusi, pasti semuanya tuh sangat alot. Dan mereka tuh sulit mencapai kesepakatan. Dan pada akhirnya mereka tuh terus berdebat dan menganggap kalau pendapat masing-masing adalah pendapat yang benar. Nah, karena terus berdebat, di sini Arthur membuka percakapan soal Winsome dan Aldir yang saat ini tuh nggak pernah hadir dalam rapat. Arthur pun saat ini ceritain pertemuan dia sama Agrona. Arthur di sini tuh ceritain juga soal penyerangan para Asura kepada Agrona. Oh ya, Arthur ini cuma ceritain beberapa hal yang emang harus diceritain. Jadi bisa dibilang gak semuanya tuh diceritain sama Arthur. Virion saat ini tuh terlihat kesal dan frustasi ketika tahu kalau para Asura tuh gak bakal lagi ikut turun tangan dalam membantu di Chatham.
Dari cerita Arthur, para dewan juga akhirnya tuh menyadari alasan kenapa para anggota sabit besar dan para pengikutnya sampai saat ini tuh masih belum serius turun tangan langsung ke medan perang. Jadi bisa dibilang Agronatus saat itu masih belum serius. Makanya para anggota sabit besar dan pengikutnya tuh masih belum bergerak langsung. Dan saat ini mereka tuh mulai serius ketika para Asura udah nggak lagi terlibat dalam masalah di Chaaten. Saat ini para dewan diskusi lagi. Mereka tuh saat ini harus mengatur rencana soal kemungkinan para anggota sabit dan pengikutnya yang kemungkinan besar saat ini tuh bakal mulai menginvasi. Saat ini Arthur dan Sylvia tuh lagi ngobrol di kamarnya. Diketahui ternyata alasan para Asura selalu memakai bentuk manusia itu semua karena ketika dalam bentuk manusia, para Asura tuh bisa jauh lebih mudah dalam memanipulasi mana mereka. Sylvia juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh jauh lebih mudah dalam menggunakan ethernya. Sylvia juga saat ini tuh ngasih tahu dalam bentuk manusianya, dia tuh ngerasa kalau kerjasama dengan Arthur, maka harusnya mereka tuh bisa mengalahkan anggota sabit besar. Ketika lagi tidur, tiba-tiba Arthur ini dibangunin sama penjaga. Dan penjaga ngasih tahu kalau Arthur harus segera menuju penjara bawah tanah. Ternyata di sana tuh udah ada para anggota dewan yang lagi menunggu. Intinya di sini dikasih tahu, Rahdeas yang selama ini selalu diam walaupun disiksa, saat ini tuh akhirnya Rahdeas mau bercerita. Dan orang yang dipilih untuk dengerin ceritanya adalah Arthur. Arthur pun saat ini sendirian menuju ke penjara Rahdeas. Di sini, Rahdeas tuh langsung ceritain kisah seorang anak yang menjadi pahlawan. Dan Rahdeas juga ngasih tahu kalau pahlawan butuh musuh. Semakin terang cahaya maka semakin gelap bayangannya. Intinya di sini Rahdeas ini ceritainnya tuh kayak membaca puisi. Arthur gak ngerti kenapa Rahdeas tuh ceritain hal yang gak penting. Karena gak ada yang penting, Arthur pun akhirnya pergi dari sel penjara Rahdeas. Arthur saat ini ceritain ke para dewan kalau Rahdeas ini kayak orang yang stres. Rahdeas tuh cuma bacain puisi untuk Arthur. Saat ini Arthur ini kepikiran soal puisi dari Rahdeas. Tapi pada akhirnya Arthur ini masih kurang paham maksud dari puisi tersebut. Oke, sekarang kisah dari Grey. Saat ini Grey tuh lagi berlatih sama Vera. Vera ini melatih Grey dengan serius. Setelah latihan, Grey pun akhirnya kembali ke akademi. Ternyata di sana ada kehebohan yang membuat para siswa berkumpul. Grey tuh saat ini gak mengerti tentang apa yang terjadi. Setelah ngobrol dengan siswa, diketahui ternyata ada ledakan besar yang disebabkan oleh seorang siswa akademi. Grey pun saat ini langsung menuju ke TKP dan di sana tuh ada Nico yang terlihat bibirnya berdarah. Grey di sini penasaran dengan apa yang terjadi. Nico di sini tuh terlihat kesal dan kecewa. Ternyata diketahui kalau Cecilia lah yang menyebabkan ledakan. Jadi seperti biasa Cecilia ini gak bisa menahan ki miliknya. Nico saat ini menganggap kalau itu semua adalah salahnya. Alasannya karena alat yang biasa dipakai untuk menahan ki dari Cecilia, ternyata alat itu gak berfungsi. Sehingga terjadilah ledakan dahsyat seperti di masa lalu. Oke, kembali lagi ke cerita Arthur. Saat ini Arthur pergi lagi ke penjara bawah tanah. Tentunya dia tuh mau menemui lagi Rahdeas. Tapi ternyata di sana terlihat kalau Uto dan Rahdeas saat ini telah mati. Darah tuh mengucur dari tubuh mereka. Selain itu ada juga satu prajurit yang ikut terbunuh. Saat ini, para dewan tuh menginterogasi beberapa orang untuk ditanyai soal kejadian terbunuhnya Rahdeas dan Uto. Mereka tuh diinterogasi untuk dimintai keterangan soal kejadian itu. Para dewan tuh tahu kalau yang membunuh tuh bukanlah orang dari di Chaaten. Alasannya, karena pada mayat-mayat tersebut ada duri berwarna hitam yang menusuk kedua mayat. Kematian Uto sama Rahdeas ini bisa dibilang mirip dengan kematian Direktur Cynthia. Para dewan tuh saat ini tentunya bertanya-tanya gimana cara musuh bisa membunuh para tahanan.
Padahal penjara itu adalah tempat yang sangat rahasia dan jarang diketahui orang-orang. Arthur saat ini masih terus berpikir. Jadi, tepat setelah Rahdeas bacain puisi, besoknya tuh ternyata Rahdeas langsung mati. Nah, Arthur ini ngerasa kalau itu bukanlah sebuah kebetulan. Arthur menduga alasan Rahdeas membacakan puisi, kemungkinan besar Rahdeas juga punya kutukan yang sama seperti Cynthia. Dan Arthur saat ini menduga alasan Rahdeas ngasih informasi pakai puisi, itu semua karena Rahdeas tuh mau tahu apakah kutukan bakal aktif atau enggak kalau dia tuh ngomongnya pakai puisi. Tapi walaupun gitu pada akhirnya semuanya masih belum jelas. Arthur ini masih nggak tahu kenapa Rahdeas bisa mati. Saat ini alur perang tuh benar-benar bergerak sangat cepat. Banyak hal yang terjadi dalam waktu berdekatan. Arthur ini ngerasa bakal ada sesuatu yang lebih besar yang segera bakal menimpa benua di Chatham. Saat ini Arthur, Ellie, dan Sylvie, mereka bertiga tuh pergi ke tempat latihan. Oh ya, mereka ini latihan di tempat latihan umum. Jadi banyak orang yang melihat mereka latihan. Saat ini yang latihan duluan tuh adalah Arthur melawan Ellie. Banyak orang yang terkagum-kagum sama kekuatan Arthur dan Ellie. Di sini juga terjadi obrolan yang menegaskan kalau Ellie tuh mau segera untuk ikut berperang. Seenggaknya minimal saat ini Ellie tuh mau menjadi tentara cadangan. Arthur yang mendengar itu hatinya langsung tersentak. Tapi kemudian Arthur di sini tersenyum. Dia tuh ngasih tahu Ellie yang intinya kalau Ellie tuh harus izin dulu kepada kedua orang tuanya. Arthur juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh sesekali bakal mengajak Ellie untuk ikut dalam misi. Dan kalau misi itu berjalan lancar, Arthur mungkin bakal ngizinin Ellie untuk ikut berperang. Tapi pada akhirnya semuanya tuh balik lagi harus izin dulu kepada orang tua. Saat ini Arthur mau menjajal kekuatan Sylvie. Arthur menyuruh orang-orang untuk keluar ruangan. Arthur dan Sylvie saat ini bertaruh. Arthur saat ini tuh ngeluarin banyak serangan api, tapi Sylvie memblokirnya pakai perisai cahaya. Sylvie juga ngeluarin bola-bola cahaya, dan bola-bola itu langsung meluncur ke arah serangan dari Arthur, dan itu bertabrakan dengan serangan dari Arthur. Arthur juga saat ini tuh pakai pedangnya untuk menebas Sylvie, tapi ditahan sama tangan Sylvie. Jadi tangan Sylvie ini ada sisik naganya, makanya dia tuh bisa menahan benda tajam. Intinya, Arthur sama Sylvie ini masih terus latihan bertarung, dan mereka tuh mencoba berbagai macam sihir. Mereka juga tentunya saling mengevaluasi kekuatan mereka. Arthur, Sylvie, dan Ellie, mereka tuh saat ini masih terus berlatih, dan sekarang tuh udah 4 hari mereka latihan. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.